Selamat malam, dan selamat datang kembali di kanal Ternyata Seram. Malam ini, lupakan sejenak hiruk-pikuk dunia luar. Kosongkan pikiran Anda, dan izinkan saya membawa Anda ke sebuah tempat di mana batas antara yang nyata dan yang tak kasat mata menjadi begitu tipis, nyaris tak terlihat. Kisah ini terjadi pada penghujung tahun 2018. Sebuah masa di mana Jakarta, dengan segala kemegahannya, terus membangun gedung-gedung pencakar langit yang seolah berlomba menyentuh awan. Namun, di antara gemerlap lampu kota, terselip sebuah bangunan yang menyimpan cerita, sebuah energi yang jauh lebih tua dari beton dan bajanya. Kita akan menyebut tokoh utama kita dengan nama Bayu. Seorang pria berusia akhir 20-an, perantau dari Jawa Tengah yang mengadu nasib di ibu kota. Tuntutan ekonomi memaksanya menerima pekerjaan apapun, termasuk menjadi seorang penjaga keamanan di sebuah gedung perkantoran yang baru saja rampung dibangun di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Tepatnya di sebuah jalan yang cukup ramai namun terasa janggal di malam hari, Jalan Ampera Raya. Gedung itu bernama Wisma Anindita. Sebuah nama yang indah, berarti tanpa celah atau sempurna. Namun kesempurnaan seringkali hanya fasad untuk menutupi sesuatu yang retak di dalamnya. Wisma Anindita adalah bangunan yang aneh. Berdiri setinggi 7 lantai, arsitekturnya modern dengan dominasi kaca gelap dan baja kokoh. Namun, keanehan itu terasa begitu Anda melangkahkan kaki ke dalam lobi utamanya. Alih-alih disambut dengan resepsionis modern atau sofa kulit yang mewah, Anda akan disambut oleh sebuah pendopo, paviliun tradisional Jawa berukuran penuh yang berdiri megah di tengah lobi. Lengkap dengan tiang-tiang kayu berukir, atap joglo, dan satu set gamelan perunggu yang berkilauan di bawah sorotan lampu kuning. Di dinding-dinding di sekitar pendopo, tergantung berbagai topeng panji dan puluhan wayang kulit yang tertata rapi dalam bingkai kaca. Dan di setiap sudut strategis, termasuk di bawah perangkat gamelan, selalu ada sesajen. Bunga 7 rupa, dupa yang terkadang masih menyisakan aroma samar, dan pisang raja. Pihak manajemen mengatakan, ini adalah cerminan dari kecintaan sang pemilik terhadap budaya Jawa. Sebuah upaya melestarikan warisan leluhur di tengah arus modernitas. Namun bagi mereka yang bekerja di sana pada malam hari, semua itu terasa seperti penanda. Sebuah penanda wilayah bagi sesuatu yang tak terlihat. Bayu memulai pekerjaannya dengan shift pagi selama seminggu pertama. Semua berjalan normal. Ia berkenalan dengan staf lain, teknisi gedung, dan tentu saja, rekan sesama penjaga keamanan. Rekannya di shift malam adalah seorang pria yang lebih tua beberapa tahun darinya. Kita sebut saja namanya Ridwan. Ridwan adalah tipe orang yang banyak bicara, sedikit angkuh, tapi sebenarnya penakut. Tenang aja, Yu, kata Ridwan di hari terakhir Bayu menjalani shift pagi. Kerja malam di sini tuh enak. Sepi. Bisa sambil ngopi, nonton bola. Paling patroli sejam sekali. Anggap aja rumah sendiri. Bayu hanya mengangguk. Saat itu, ia belum tahu bahwa rumah yang dimaksud Ridwan sudah lebih dulu memiliki penghuni lain. Malam pertama Bayu bertugas shift malam tiba. Tanggal 12 Oktober 2018. Hujan baru saja reda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang dan aroma tanah basah yang pekat. Pukul 11 malam, Ridwan sudah bersandar santai di kursi pos satpam yang terletak di sudut lobi, dekat pintu kaca utama. Gimana, Yu? Udah siap begadang? Tanya Ridwan sambil menyeruput kopinya. Siap, Mas. Udah biasa juga, jawab Bayu, matanya mengamati lobi yang luas dan temaram. Hanya beberapa lampu yang menyala, menciptakan bayang-bayang panjang dari tiang-tiang pendopo.
Set gamelan di tengah sana tampak seperti kerangka raksasa yang sedang beristirahat. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Waktunya patroli pertama. Sesuai prosedur, 1 orang berjaga di pos, 1 orang berkeliling. Malam itu, giliran Bayu yang berkeliling pertama kali. "Gue keliling dulu ya, Mas," pamit Bayu sambil mengambil senter besar dan HT di pinggangnya. "Oke, hati-hati, lantainya licin habis hujan," sahut Ridwan tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Bayu memulai patrolinya dari lantai 2. Ia menaiki tangga darurat di samping lobi, karena lift barang hanya diaktifkan jika ada keperluan mendesak. Suasana di lantai 2 begitu hening. Hanya ada suara langkah kakinya yang menggema di koridor panjang yang diapit oleh ruangan-ruangan kantor berdinding kaca. Semua gelap, kosong. Lantai 3, sama. Hening yang memekakkan telinga. Bayu mulai merasa sedikit tidak nyaman. Bukan takut, tapi sebuah perasaan terawasi. Ia merasa seolah setiap gerakannya diperhatikan dari dalam kegelapan kantor-kantor itu. Saat ia menapaki anak tangga menuju lantai 4, ia mendengarnya untuk pertama kali. Itu adalah suara senandung. Suara perempuan yang sangat lirih, mendayu-dayu. Khas suara seorang sinden. Bayu berhenti melangkah, mematikan senternya, dan menajamkan pendengarannya. Suara itu seolah datang dari atas, namun terdengar begitu jauh. Ia berpikir, mungkin hanya suara angin yang melewati celah ventilasi. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan langkah. Lantai 4, 5, 6 semua aman. Hanya keheningan dan perasaan diawasi yang semakin kuat. Akhirnya, ia tiba di lantai 7, lantai teratas. Lantai ini berbeda. Sebagian besar areanya masih kosong, belum disewakan. Hanya ada satu area di ujung koridor yang pintunya selalu tertutup rapat. Pintu kayu jati tebal dengan ukiran rumit. Kata Ridwan, itu adalah area pribadi milik sang owner. Tidak ada yang boleh masuk. Saat Bayu hendak berbalik untuk turun, ia mendengarnya lagi. Kali ini lebih jelas. Satu nada gamelan gong yang dipukul sekali. Suaranya dalam dan menggema panjang di seluruh gedung. Lalu hening total. Jantung Bayu serasa berhenti berdetak. Itu bukan suara angin. Itu adalah suara gong. Salah satu gong besar dari perangkat gamelan di lobi, 7 lantai di bawahnya. Suaranya begitu mantap dan bergema, seolah ada yang memukulnya dengan sekuat tenaga. Tapi, bagaimana mungkin? Ridwan ada di pos, dan tidak ada orang lain di gedung ini. Tangannya yang sedikit gemetar meraih HT. Pos, monitor. Mas Ridwan, monitor, panggil Bayu. Suaranya berusaha terdengar tenang. Hening sesaat. Hanya ada suara kresek dari HT. Masuk, yuk. Kenapa? Jawab Ridwan, terdengar malas. Mas, barusan sampean dengar suara sesuatu. Enggak. Suara apaan? Enggak ada apa-apa di sini. Cuma suara jangkrik, sahut Ridwan. Bayu terdiam. Jadi hanya dia yang mendengarnya? Bulu kuduknya mulai meremang. Ia mempercepat langkahnya menuruni tangga darurat. Perasaan diawasi tadi kini berubah menjadi perasaan diikuti. Ia merasa ada sesuatu yang berjalan pelan di belakangnya, menjaga jarak, menapaki setiap anak tangga yang ia tapaki. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya terus berjalan, dengan jantung yang berdebar kencang. Setibanya di lobi, ia melihat Ridwan masih di posisi yang sama. Gamelan di pendopo tampak diam tak tersentuh.
Semua normal. Lo kenapa? Yu? Muka lo pucat gitu? Tanya Ridwan, akhirnya menatap wajah Bayu. Gak apa-apa, Mas. Cuma capek kayaknya, dalih Bayu. Ia tidak mau menceritakannya. Ia tidak mau dianggap penakut di hari pertamanya. Malam itu berlalu tanpa insiden lebih lanjut. Namun Bayu tidak bisa tidur. Suara gong itu terus terngiang di telinganya. Malam kedua dan ketiga, Bayu bertukar giliran. Ridwan yang patroli, sementara Bayu yang berjaga di pos. Ridwan kembali tanpa melaporkan hal aneh. Mungkin semua hanya perasaanku saja, pikir Bayu. Mungkin aku hanya kelelahan. Namun, di malam keempat, teror itu datang dengan wujud yang lebih nyata. Malam itu sekitar pukul 1 dini hari. Giliran Bayu patroli lagi. Ia mencoba memberanikan diri. Ia berjalan dengan langkah yang lebih mantap, berusaha mengusir rasa takutnya. Ketika ia berada di koridor lantai 3, ia melihatnya. Suara langkah kaki diseret, seperti sandal jepit di lantai marmer, datang dari kejauhan. Di ujung koridor yang remang-remang, Bayu menangkap sebuah gerakan. Dari balik pilar besar, ia melihat sekelebat bayangan hitam. Lalu ia mendengar suara itu, suara langkah kaki yang diseret. Seperti seseorang berjalan menggunakan sandal jepit yang basah. "Siapa di sana?" seru Bayu. Suaranya menggema. Senter ia arahkan ke sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Koridor itu kosong melompong. Tapi suara langkah itu tidak berhenti, malah semakin mendekat. Bayu berdiri mematung, senter di tangannya gemetar. Ia bisa merasakan hawa di sekitarnya berubah menjadi dingin. Sangat dingin. Suara itu lewat tepat di sampingnya. Ia bahkan bisa merasakan hembusan udara dingin yang menyertainya. Lalu suara itu terus berjalan menjauh ke belakangnya, sebelum akhirnya lenyap. Bayu menelan ludah dengan susah payah. Ini bukan lagi imajinasi. Ini nyata. Ia segera turun ke lobi. Wajahnya lebih pucat dari malam pertama. Ridwan yang melihatnya langsung menegakkan duduk. "Kenapa lagi lo?" Kali ini Bayu tidak bisa menahannya. Ia menceritakan semua yang ia alami. Dari suara gong di malam pertama, hingga suara langkah kaki barusan. Di luar dugaan, Ridwan tidak menertawakannya. Wajahnya berubah serius. Ia menghela nafas panjang. "Gue kira lo bakal aman-aman aja," gumam Ridwan pelan. "Maksudnya Mas?" tanya Bayu, bingung. "Jujur aja Yu, gedung ini emang ada isinya. Gue juga pernah ngalamin, tapi nggak separah lo. Cuma suara-suara aneh aja. Makanya gue sering di pos aja. Patroli seperlunya. Aku Ridwan. Anak-anak OB, teknisi juga pada tahu. Makanya nggak ada yang berani lembur sendirian di sini." Pengakuan Ridwan membuat perut Bayu terasa mulas. Jadi ia tidak sendirian. "Terus, kita gimana Mas?" "Ya biasain diri aja," kata orang pinter yang pernah dibawa Pak Manajer. "Mereka cuma iseng, mau kenalan. Selama kita nggak ganggu, nggak usil, kita aman," kata Ridwan, mencoba menenangkan Bayu dan dirinya sendiri. "Kenalan." Kata itu terdengar mengerikan di telinga Bayu. Ia tidak pernah ingin berkenalan dengan mereka. Malam itu, mereka berdua hanya duduk berdekatan di pos jaga. Tidak ada yang berani patroli lagi sampai subuh tiba. Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Terkadang,
Saat hening malam, mereka berdua di pos jaga akan mendengar suara tawa cekikikan perempuan dari arah toilet lobby. Terkadang, saat melihat rekaman CCTV, mereka melihat bola-bola cahaya kecil, orb, beterbangan di area pendopo. Puncaknya terjadi di minggu kedua Bayu bekerja. Malam itu, cuaca sangat cerah. Bulan bersinar penuh, cahayanya masuk melalui dinding-dinding kaca gedung, menciptakan suasana yang indah sekaligus mengerikan. Sekitar pukul 2 pagi, Bayu dan Ridwan sedang berbincang di pos jaga ketika mereka mendengar suara gaduh dari area taman belakang. "Suara apaan tuh?" tanya Ridwan, kaget. "Kayak ada yang jatuh, Mas." "Dari pohon beringin kayaknya," jawab Bayu. Di taman belakang gedung, memang ada sebuah pohon beringin yang sangat besar dan tua. Pohon itu sengaja tidak ditebang saat pembangunan, lagi-lagi atas permintaan si pemilik. Mereka berdua memberanikan diri untuk memeriksa. Dengan senter di tangan, mereka berjalan perlahan ke taman belakang. Suasana di sana sangat rimbun dan gelap. Akar-akar gantung pohon beringin menjuntai seperti rambut raksasa. Di bawah pohon, mereka menemukan sumber suara tadi. Sebuah bunga kantil berukuran besar, yang anehnya masih segar, tergeletak di atas tanah. Padahal, pohon beringin tidak menghasilkan bunga seperti itu. "Bunga apaan nih?" gumam Ridwan sambil menyinari bunga itu. Saat itulah, dari atas pohon beringin, terdengar tawa itu lagi. Tawa cekikikan perempuan. Tapi kali ini, sangat jelas. Sangat dekat. Seolah-olah, dia sedang duduk di salah satu dahan, menertawakan mereka. Sontak, Bayu dan Ridwan lari tunggang langgang kembali ke pos jaga. Jantung mereka berdua berpacu seperti genderang perang. "Sialan, dia ngetawain kita." "Yu," umpat Ridwan dengan nafas terengah-engah. Bayu tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya lemas karena takut. Malam itu, ia benar-benar berpikir untuk berhenti. Pekerjaan ini tidak sepadan dengan kewarasan jiwanya. Namun, bayangan wajah ibu dan adik-adiknya di kampung membuatnya mengurungkan niat itu. Ia butuh pekerjaan ini. Besok kita coba patroli bareng aja." "Yuk." "Berdua?" usul Ridwan, suaranya masih gemetar. Bayu hanya bisa mengangguk setuju. Keputusan untuk patroli bersama ternyata adalah sebuah kesalahan besar. Karena dengan berdua, mereka justru diberikan penampakan yang paling mengerikan selama mereka bekerja di sana. Malam berikutnya, tepat pukul 1 malam, mereka memulai patroli bersama. Bayu berjalan di depan, Ridwan mengikuti di belakangnya. Mereka memutuskan untuk memeriksa setiap lantai dengan cepat. Lantai 2, aman. Lantai 3, aman. Masalah dimulai ketika mereka tiba di lantai 4. Saat baru saja menjejakkan kaki di koridor lantai itu, semua lampu koridor tiba-tiba berkedip-kedip dengan cepat sebelum akhirnya padam total. "Sialan, listriknya mati, Yu," seru Ridwan panik dari belakang. "Cuma di lantai ini, Mas. Lampu tangga masih nyala," sahut Bayu, berusaha tenang. Ia menyalakan senter besarnya, menyorot ke koridor yang kini gelap gulita. Dan di ujung sorot senternya, di depan pintu sebuah pantry, mereka melihatnya. Sesosok perempuan. Ia berdiri membelakangi mereka, mengenakan gaun putih kusam yang menjuntai hingga ke lantai. Rambutnya hitam,
sangat panjang, dan tergerai berantakan menutupi seluruh punggung dan lantai di sekitarnya. Sosok itu hanya diam, namun dari punggungnya yang bergetar, mereka tahu ia sedang menangis. Bayu dan Ridwan membeku di tempat. Udara di sekitar mereka terasa membeku. Aroma melati yang sangat kuat tiba-tiba menyeruak, bercampur dengan bau anyir seperti darah. "Mas, kita balik aja." "Mas," bisik Bayu, suaranya nyaris tak terdengar. Ridwan tidak menjawab. Tubuhnya kaku karena takut. Bayu mencoba memundurkan langkahnya perlahan, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Sosok di depan sana berhenti menangis. Hening. Keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara tangisannya. Perlahan, sangat perlahan sosok itu mulai menoleh. Bukan dengan memutar badannya, tapi hanya kepalanya. Kepalanya berputar hampir 180 derajat. Dan wajahnya, ya Tuhan, wajahnya pucat pasi dengan lubang mata yang hitam legam, tanpa bola mata. Dari sudut bibirnya yang robek, mengalir cairan hitam kental. Dan ia menyeringai. Sebuah seringai yang menunjukkan deretan gigi runcing dan menghitam. Waktu seolah berhenti. Dunia Bayu dan Ridwan hanya terfokus pada wajah mengerikan itu. Lalu, sosok itu mulai bergerak ke arah mereka, tapi tidak berjalan. Tubuhnya tetap diam, namun ia melayang rendah di atas lantai, mendekat dengan cepat. "Lari!" teriak Ridwan, memecah keheningan. Teriakan itu seolah menyadarkan Bayu. Mereka berdua berbalik dan lari secepat yang mereka bisa menuruni tangga darurat. Mereka tidak peduli lagi dengan apapun. Yang ada di pikiran mereka hanyalah lari, lari, dan lari. Di belakang mereka, tawa melengking yang memekakkan telinga itu kembali terdengar, seolah mengejar mereka. Mereka baru berhenti berlari setelah tiba di lobi. Keduanya ambruk di lantai dengan nafas tersengal dan keringat dingin membanjiri seluruh tubuh. Ridwan bahkan sampai muntah di pot tanaman terdekat. Malam itu menjadi malam terakhir Ridwan bekerja di Wisma Anindita. Keesokan harinya, ia menelepon manajer dan mengatakan ia mengundurkan diri. Tanpa alasan yang jelas. Tapi semua orang sudah bisa menebaknya. Kini, Bayu sendirian. Kepergian Ridwan membuat Bayu semakin terisolasi dalam teror. Pihak outsourcing belum mengirim pengganti, jadi selama beberapa malam, ia harus berjaga sendirian. Ia tidak lagi berani patroli ke lantai atas. Ia hanya duduk di pos jaga, memutar-mutar tasbih, sambil berharap pagi segera datang. Tapi, mereka seolah tahu bahwa ia kini sendirian. Gangguan justru semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat ia sedang mencoba untuk tidak tertidur, ia mendengar suara aneh dari arah basement. Suara bola karet memantul pelan. Suara bola karet yang dipantulkan, pelan dan berirama. Bayu mencoba mengabaikannya, tapi suara itu tidak berhenti. Penasaran bercampur takut, ia memberanikan diri melihat monitor CCTV yang menampilkan area parkir basement 1. Basement itu kosong. Tidak ada satupun mobil atau motor. Tapi di tengah-tengah area parkir yang luas itu, di bawah sorotan lampu yang remang, sebuah bola berwarna merah terlihat memantul-mantul dengan sendirinya. Lalu, dari balik sebuah pilar beton yang besar, sesosok anak kecil muncul. Bayu mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke monitor.
Anak itu laki-laki, usianya sekitar 6 atau 7 tahun. Anehnya, ia mengenakan pakaian tradisional Jawa, beskap berwarna gelap dan blangkon di kepalanya. Ia berlari kecil menghampiri bola itu, mengambilnya, lalu menatap lurus ke arah kamera CCTV. Seolah ia tahu, Bayu sedang memperhatikannya. Anak itu tersenyum. Senyum yang polos, namun terasa begitu ganjil di tengah keheningan malam. Lalu ia melambaikan tangannya ke arah kamera. Tiba-tiba, layar monitor CCTV itu berkedip dan menjadi statis, dipenuhi semut. Bayu terlonjak kaget. Jantungnya kembali berdebar. Siapa anak itu? Kenapa ia ada di basement pada jam 3 pagi? Saat gambar di monitor kembali normal beberapa detik kemudian, anak itu dan bolanya sudah lenyap. Kejadian itu membuat Bayu semakin yakin bahwa gedung ini bukan hanya dihuni oleh satu jenis makhluk. Ada banyak mereka di sini. Gangguan lain yang sering ia alami adalah di pendopo lobi. Suatu malam, saat ia sedang khusyuk berdoa, matanya tak sengaja melirik ke arah dinding yang memajang wayang kulit. Di dinding itu, bayangan dari salah satu wayang terlihat bergerak-gerak. Bayangannya menari-nari lincah seolah sedang dimainkan oleh seorang dalang handal. Padahal, wayang kulit aslinya tetap diam tak bergerak di dalam bingkainya. Tidak ada sumber cahaya lain yang bisa menciptakan bayangan seperti itu. Itu adalah pertunjukan wayang tanpa dalang, tanpa penonton, di tengah malam buta. Bayu hanya bisa memejamkan mata dan terus berdoa. Ia merasa seperti sedang diuji. Dinding kewarasannya terus-menerus digempur oleh teror yang tak berkesudahan. Titik balik dari semua ini terjadi di minggu ketiga. Bayu, yang sudah hampir menyerah, didorong oleh rasa penasaran yang aneh. Ia merasa harus tahu, apa sebenarnya yang ada di gedung ini? Kenapa energinya begitu pekat? Pikirannya tertuju pada satu tempat, ruangan pribadi milik owner di lantai 7. Tempat yang selalu terkunci rapat. Suatu sore, sebelum shift malam dimulai, ia berbincang dengan salah satu teknisi gedung, seorang pria tua yang kita panggil saja Pak Maman. Pak Maman adalah salah satu dari sedikit orang yang memegang kunci master gedung. Pak, ruangan di lantai 7 itu isinya apa? Ya? Tanya Bayu pura-pura penasaran. Pak Maman menatap Bayu dengan tatapan aneh. Kenapa nanya-nanya soal itu? Yu, itu area privat. Kita nggak boleh ke sana. Enggak, Pak. Cuma penasaran aja. Kelihatannya kok misterius banget. Dalih Bayu. Pak Maman menghela nafas. Memang misterius. Saya juga cuma sekali ke sana. Waktu awal-awal gedung ini jadi. Nganterin orangnya si bapak, pemilik, nata barang. Isinya aneh. Aneh gimana, Pak? Bukan kantor, Yu. Lebih kayak tempat ritual. Banyak barang-barang antik, keris, tombak, dupa di mana-mana. Dan ada satu lukisan besar. Lukisan perempuan Jawa pakai kebaya. Cantik, tapi matanya itu loh, kayak ngikutin kita kemanapun kita pergi. Jelas Pak Maman sambil bergidik. Penjelasan Pak Maman justru semakin memicu rasa penasaran Bayu. Ia merasa sumber dari semua keanehan di gedung ini ada di ruangan itu. Malam itu, didorong oleh kenekatan yang entah datang dari mana, Bayu mengambil sebuah keputusan gila. Ia akan mencoba masuk ke ruangan itu. Saat pergantian shift, ia berhasil menyelinap ke ruang kontrol teknisi dan diam-diam mengambil kunci master dari gantungan. Jantungnya berdebar, bukan karena takut hantu, tapi karena takut ketahuan. Tepat pukul 2 pagi,
Saat ia yakin suasana sedang tenang, ia naik ke lantai 7. Ia berdiri di depan pintu kayu jati yang kokoh itu. Ukirannya terasa hidup di bawah sorotan senternya. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci master ke lubang kunci. Pintu terbuka. Hembusan udara dingin yang beraroma dupa dan bunga melati yang menyengat langsung menyambutnya. Ruangan itu gelap. Bayu menyalakan senternya. Dan apa yang ia lihat membuatnya terpaku. Persis seperti yang dikatakan Pak Maman. Ruangan itu bukanlah kantor. Dindingnya dilapisi kain beludru berwarna merah marun. Di tengah ruangan, ada sebuah meja rendah dengan puluhan keris dan batu-batu akik tertata rapi. Di sudut, sebuah tungku perapian kecil masih menyisakan abu dari dupa yang dibakar. Dan di dinding utama, tergantung lukisan itu. Sebuah lukisan berukuran raksasa. Sosok seorang perempuan Jawa ningrat, mengenakan kebaya hijau lumut dan sanggul yang dihiasi bunga kantil. Wajahnya sangat cantik. Kulitnya kuning langsat, tapi matanya seolah hidup. Menatap lurus ke arah Bayu dengan tatapan yang sulit diartikan. Tajam, dingin, namun juga seolah menyimpan kesedihan yang mendalam. Bayu merasa seolah seluruh udara di ruangan itu tersedot habis. Ia merasa sesak napas. Tatapan dari lukisan itu seolah mengunci setiap gerakannya. Ia ingin segera keluar, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Saat ia terus menatap lukisan itu, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Bibir perempuan di dalam lukisan itu perlahan menyunggingkan sebuah senyuman tipis. Cukup sudah. Bayu mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk berbalik. Ia ingin lari. Tapi saat ia baru saja memutar badannya menghadap pintu, ia mendengar suara itu. Tepat di belakang telinganya. Suara bisikan yang serak, dingin, dan penuh penekanan. Jangan ganggu. Bayu tidak berteriak. Rasa takutnya sudah melampaui batas kemampuan pita suaranya untuk bersuara. Ia hanya bisa terhuyung mundur, menabrak pintu, lalu jatuh terduduk di koridor yang dingin. Di dalam kegelapan ruangan yang baru saja ia tinggalkan, ia masih bisa merasakan sepasang mata dari lukisan itu terus menatapnya, menembus kegelapan, menembus jiwanya. Ia tahu, ia baru saja melakukan kesalahan terbesar. Ia telah memasuki sarang mereka, dan permainan, perkenalan, mereka telah berakhir. Ada momen dalam hidup di mana rasa takut tidak lagi bisa diungkapkan dengan teriakan. Ia menjelma menjadi kelumpuhan total, keheningan yang mematikan di mana satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jantung yang menggila di dalam rongga dada. Itulah yang dialami Bayu, terduduk lemas di lantai dingin koridor lantai 7, dengan punggung menempel pada pintu kayu jati yang baru saja ia langgar kesuciannya. Bisikan itu masih terasa hangat di tengkuknya. Bukan sekadar suara, tapi sebuah getaran fisik yang merambat langsung ke tulang punggungnya. Ia tidak tahu berapa lama ia terduduk di sana, mematung dalam kegelapan. 1 menit, 10 menit, waktu seolah kehilangan artinya. Kesadarannya kembali saat HT di pinggangnya berbunyi. Suara statis yang memekakan, disusul panggilan dari pos jaga pusat di kantor outsourcing. Anindita, monitor. Anindita, silakan laporan situasi jam 2. Suara dari dunia nyata itu seperti sebuah tamparan yang menyadarkan Bayu. Ia harus bergerak. Ia harus pergi dari lantai ini. Dengan sisa-sisa tenaga, ia merangkak,
lalu berusaha berdiri dengan kaki yang gemetar hebat. Ia tidak berani menoleh ke arah ruangan terkutuk itu. Ia hanya berjalan mundur perlahan, senternya yang masih menyala menyorot liar kemana-mana, sebelum akhirnya ia berbalik dan lari menuruni tangga darurat seolah nyawanya ada di ujung tanduk. Kali ini tidak ada tawa yang mengejarnya. Tidak ada suara apapun. Hanya keheningan. Namun, keheningan ini terasa jauh lebih berat, lebih mengancam. Seolah seluruh gedung sedang menahan napas, mengawasinya dengan amarah yang tertahan. Setibanya di lobi, Bayu tidak langsung menuju pos jaga. Ia bersandar pada salah satu pilar pendopo, mencoba mengatur napasnya. Matanya liar mengamati sekeliling. Lobi yang tadinya hanya terasa angker, kini terasa memusuhi. Bayang-bayang dari gamelan dan tiang-tiang pendopo seolah memanjang, mencoba menggapainya. Topeng-topeng di dinding seolah menyeringai padanya. Ia baru sadar, kunci master itu masih ada di sakunya. Rasa takutnya begitu besar, hingga ia lupa untuk mengembalikannya. Sekarang sudah terlambat untuk kembali ke ruang teknisi. Malam itu, Bayu tidak lagi menjawab panggilan HT. Ia hanya duduk meringkuk di sudut pos jaga yang paling terang. Memeluk lututnya, matanya tak pernah lepas dari kegelapan lobi di depannya. Ia menunggu sesuatu yang ia tahu pasti akan datang. Dan penantiannya tidak sia-sia. Sekitar pukul 3 pagi, suara itu dimulai. Awalnya hanya satu nada saron yang dipukul pelan. Lalu disusul nada bonang. Lalu kenong. Satu persatu, instrumen-instrumen dalam perangkat gamelan di tengah lobi itu mulai berbunyi. Bukan lagi alunan syahdu atau sekadar satu dentuman gong. Kali ini, musik yang dimainkan terdengar kacau, sumbang, penuh amarah. Seolah dimainkan oleh 10 orang yang sedang mengamuk. Bayu menutup telinganya rapat-rapat, tapi suara itu seolah menembus tengkoraknya. Suaranya begitu keras hingga kaca-kaca di pos jaga ikut bergetar. Ini bukan lagi perkenalan. Ini adalah deklarasi perang. Mereka marah besar. Saat musik gamelan mencapai puncaknya, tiba-tiba terdengar suara bantingan yang sangat keras dari lantai atas. Lalu disusul lagi dari lantai yang berbeda. Seolah-olah ada seseorang yang berlari di setiap koridor dan membanting setiap pintu yang ada. Bayu melirik ke monitor CCTV yang menampilkan beberapa koridor. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi pintu-pintu di sana terlihat berayun setelah dibanting. Bayu semakin meringkuk ketakutan. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh di atap pos jaga di atas kepalanya. Lalu suara langkah kaki kecil berlari-lari di atas sana. Bayu teringat pada anak kecil di basement. Apakah dia sekarang bermain di atap posnya? Kemudian, dari arah toilet lobby, ia mendengar suara tangisan perempuan. Bukan lagi tangisan pilu yang menyayat hati, tapi tangisan yang penuh amarah dan dendam. Diselingi dengan suara cakaran di pintu toilet. Teror itu datang dari segala penjuru. Dari depan, dari atas, dari samping. Bayu benar-benar terkepung. Ia merasa seperti seekor tikus yang terperangkap dalam labirin milik seekor kucing raksasa yang sadis. Puncak teror malam itu terjadi saat ia tak sengaja melirik ke dinding kaca besar di belakangnya yang memantulkan bayangan lobi. Di antara bayangan tiang-tiang pendopo, ia melihatnya.
Sesosok wanita mengenakan kebaya hijau lumut dan sanggul persis seperti di lukisan. Dia berdiri diam di sana, di tengah-tengah perangkat gamelan yang masih berbunyi kacau. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet. Tapi Bayu tahu itu dia, sang penjaga, sang ratu. Dia turun dari lukisannya untuk memastikan si pengganggu menerima hukumannya. Bayu tidak sanggup lagi. Pandangannya mulai kabur. Kepalanya terasa sangat berat. Dan akhirnya, ia pun jatuh pingsan di lantai pos jaga yang dingin. Ditemani oleh simfoni mengerikan dari para penghuni Wisma Anindita. Bayu ditemukan keesokan paginya oleh petugas kebersihan yang datang pertama kali. Ia terbaring di lantai, demam tinggi, dan terus mengigau tidak jelas. Ia segera dilarikan ke klinik terdekat oleh beberapa rekan kerjanya. Di hari itu, manajer operasional gedung, seorang pria parubaya bernama Pak Haryo, datang menjenguknya. Pak Haryo adalah orang yang baik, tapi sangat tegas dalam urusan pekerjaan. "Bayu, kamu kenapa?" "Kata teman-temanmu kamu pingsan di pos," tanya Pak Haryo, duduk di samping ranjang Bayu. Bayu, yang kondisinya sudah sedikit membaik setelah diberi obat penurun panas, menatap Pak Haryo dengan tatapan kosong. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menyembunyikan ini. Ia sudah tidak peduli jika harus dipecat. Dan ia pun menceritakan semuanya. Dari awal ia bekerja hingga puncaknya. Malam di mana ia nekat masuk ruangan di lantai 7. Saat menyebut ruangan itu, wajah Pak Haryo yang tadinya penuh simpati, berubah menjadi pucat pasi. Kamu masuk ruangan itu?" tanya Pak Haryo. Suaranya bergetar. Bayu mengangguk lemah. Ia lalu merogoh sakunya dan menyerahkan kunci master yang masih ada di sana. Pak Haryo menatap kunci itu dengan tatapan ngeri. Ia tidak marah. Ia justru terlihat sangat ketakutan. "Ya Allah, Yu, kenapa kamu nekat sekali?" desah Pak Haryo sambil memijat keningnya. Pemilik gedung ini, Bapak Suryo, sudah berpesan dari awal. Siapapun boleh masuk kemana saja di gedung ini, kecuali ruangan itu. Itu adalah tempat suci bagi keluarga beliau. "Saya minta maaf, Pak, saya..." Sudah, potong Pak Haryo. "Ini bukan lagi soal pekerjaan. Ini sudah urusan lain. Kamu istirahat saja dulu. Biar saya yang coba cari jalan keluar." Pak Haryo bergegas keluar dari klinik. Raut wajahnya menunjukkan bahwa ia tahu masalah ini jauh lebih besar dari sekadar seorang satpam yang pingsan karena ketakutan. Pak Haryo menelepon Bayu yang masih beristirahat di kosnya. Ia diminta untuk datang ke Wisma Anindita pada sore hari. Pak Haryo berpesan, "Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." Dengan perasaan was-was, Bayu datang ke gedung terkutuk itu. Di lobi, Pak Haryo sudah menunggunya. Tapi ia tidak sendirian. Di sampingnya, duduk seorang kakek tua berpenampilan sangat sederhana. Mengenakan kemeja batik lawas, celana bahan hitam, dan peci yang juga sudah usang. Tangannya memegang sebuah tasbih kayu. Wajahnya teduh, dipenuhi keriput, namun matanya memancarkan ketajaman yang luar biasa. "Bayu, kenalkan, ini kakek Suro," kata Pak Haryo. Beliau adalah orang kepercayaan keluarga Bapak Suryo. Bayu menyalami kakek itu. Tangannya terasa hangat dan kokoh. Kakek Suro menatap Bayu lekat-lekat, seolah memindai seluruh dirinya. "Jadi, kamu anak yang kemarin membuat Nyai marah," kata kakek Suro. Suaranya pelan dan berat, namun berwibawa. Bayu hanya bisa menunduk. "Sudah,
Jangan takut. Niatmu tidak jahat, hanya didorong oleh rasa penasaran dan ketidaktahuan. Lanjut kakek Suro. Sekarang, antarkan saya ke atas. Kita harus meminta maaf dengan benar. Bertiga, mereka menaiki lift menuju lantai 7. Jantung Bayu kembali berdebar. Namun kali ini ada sedikit rasa aman karena kehadiran kakek Suro. Mereka tiba di depan pintu kayu jati itu. Pak Haryo membukanya dengan kunci. Sebelum masuk, kakek Suro berhenti. Tundukkan kepala. Ucapkan, "Kulo nuwun, permisi," dalam hati. Jangan banyak bicara, jangan melihat kemana-mana. Ikuti saja saya, perintah kakek Suro. Mereka pun masuk. Aroma dupa dan melati langsung menyambut. Kakek Suro berjalan ke tengah ruangan, tepat di depan lukisan sang perempuan berkebaya hijau. Beliau tidak terlihat takut sama sekali. Sebaliknya, beliau menatap lukisan itu dengan tatapan hormat. "Assalamualaikum, Nyai Ratu Sekar Kedaton," sapa kakek Suro dengan tenang. "Saya Suro, datang kemari atas nama keluarga Suryo, dan juga atas nama anak ini," katanya sambil menunjuk Bayu tanpa menoleh. "Anak ini telah lancang, memasuki kediaman Nyai tanpa izin. Ia telah melanggar perjanjian. Untuk itu, saya mewakilinya, memohon ampunan yang sebesar-besarnya." Kakek Suro lalu mengeluarkan beberapa benda dari tasnya. Kembang 7 rupa, beberapa jenis minyak wangi non-alkohol, dan sebatang dupa hio yang sangat besar. Ia mulai melakukan sebuah ritual. Membakar dupa, menaburkan bunga, sambil mulutnya terus berkomat-kamit melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti oleh Bayu. Selama ritual berlangsung, Bayu bisa merasakan perubahan di dalam ruangan itu. Hawa yang tadinya dingin menusuk dan berat, perlahan menjadi lebih hangat dan ringan. Tekanan yang menghimpit dadanya seolah terangkat. Tiba-tiba, kakek Suro berbicara lagi, seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang yang tak terlihat. "Iya, Nyai, saya mengerti. Dia memang salah. Tapi dia hanya anak muda yang ketakutan. Hukumanmu sudah cukup membuatnya jerah. Untuk para bawahan Nyai yang lain, tolong sampaikan juga. Jangan lagi mengganggu secara berlebihan. Terutama dia yang suka tertawa di atas pohon. Suruh dia tahu diri. Dan untuk si kecil di bawah, doakan saja agar arwahnya segera tenang." Setelah sekitar 15 menit, kakek Suro menyelesaikan ritualnya. Ia menoleh ke arah Bayu dan Pak Haryo. Sudah selesai. Beliau sudah memaafkan. Tapi dengan satu syarat, kata kakek Suro. "Apa syaratnya, Kek?" tanya Pak Haryo. Kakek Suro menatap lurus ke arah Bayu. "Kamu tidak boleh lagi bekerja di sini. Energi kamu sudah terbaca oleh mereka. Jika kamu tetap di sini, mereka akan terus mengujimu karena mereka tahu kamu penakut. Carilah rezeki di tempat lain. Tempat ini bukan jodohmu." Saran dari kakek Suro terasa seperti sebuah pembebasan bagi Bayu. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengajukan pengunduran diri kepada Pak Haryo hari itu juga. Pak Haryo pun mengerti dan langsung memprosesnya, bahkan memberinya sedikit pesangon sebagai tanda permintaan maaf atas apa yang telah terjadi. Sebelum pulang, kakek Suro memberikan Bayu sebuah gelang benang tridatu, merah, putih, hitam. "Pakai ini, bukan untuk melawan mereka, tapi sebagai pengingat bahwa kita hidup berdampingan. Hormati mereka, maka mereka akan menghormatimu," pesan kakek Suro untuk terakhir kalinya. Bayu meninggalkan Wisma Anindita sore itu tanpa menoleh ke belakang. Ia meninggalkan semua teror,
semua ketakutan, dan semua kenangan buruk di gedung megah yang menyimpan dunia lain di dalamnya. Beberapa bulan kemudian, Bayu mendapatkan pekerjaan baru sebagai satpam di sebuah kompleks perumahan biasa. Tidak ada lagi suara gamelan di tengah malam, tidak ada lagi tawa melengking, tidak ada lagi sosok yang mengawasinya dari kegelapan. Hidupnya kembali normal. Namun, pengalaman di Wisma Anindita telah mengubahnya selamanya. Ia menjadi lebih peka, lebih menghargai hal-hal yang tak kasat mata. Setiap kali melewati bangunan tua atau pohon besar di malam hari, ia akan menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Lalu, bagaimana dengan Wisma Anindita? Gedung itu masih berdiri kokoh di Jalan Ampera Raya. Kabarnya, setelah Bayu dan Ridwan pergi, silih berganti satpam baru datang dan pergi. Tidak ada yang bertahan lebih dari sebulan. Gangguan-gangguan kecil masih sering terjadi, sebagai pengingat bahwa para penghuni tak kasat mata itu akan selalu ada di sana. Mereka hidup dalam keheningan, diiringi gema suara gamelan yang sesekali masih terdengar mendayu di tengah malam. Menjaga perjanjian mereka, dan menunggu siapa lagi yang akan berani mengusik ketenangan mereka. Menunggu siapa lagi yang akan lupa bahwa di setiap sudut kota yang kita anggap modern, selalu ada ruang untuk mereka yang telah ada jauh sebelum kita. Kisah Bayu mengajarkan kita satu hal, bahwa rasa hormat bukanlah sesuatu yang hanya kita berikan kepada sesama manusia. Terkadang, kita juga harus memberikannya kepada mereka yang tak terlihat, yang berbagi ruang dan waktu dengan kita dalam dimensi yang berbeda. Karena ketika batas itu dilanggar, Anda tidak akan pernah tahu teror seperti apa yang akan menyambut Anda dari sisi lain. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah waspada.